memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu dibuka dengan doa. Silakan Sarwani untuk memimpin doanya. Ayahnya sebelum kita belajar pada hari ini, alhamdulillah kita sudah belajar pada doa mulai. Selesai. Terima kasih Sarwani. Baik, kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya tadi ini kita sudah masuk belajar siang ya? Ya. Sudah lumayan lelah? Lumayan. Kalau lumayan lelah, kita buat supaya kita lebih semangat lagi. Coba silakan kalian semuanya berdiri supaya kalian semangat belajar lagi. Yuk, semuanya berdiri. Supaya kita lebih semangat lagi. Ibu menambahkan sekali, kemudian nanti diikuti ya. Sudah berdiri semua? Tangan ke depan, tangan ke belakang, tangan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, berputar bersama-sama. Saya? Siapa yang mulai? 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, ulangi lagi. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, berputar bersama-sama. Oke deh. Jadi semua ya? Ya, masih bagus. Hadir semua. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, Ibu pegang sesuatu? Iya. Ada yang tahu ini apa? Ini? Juga. Sama dapur. Sudah pernah merasakan juga? Belum. Belum? Cuka ini biasanya dipakai untuk buat cuka pepek. Dan kalau kita buat acar itu pakai ini. Rasanya kira-kira apa? Asam? Kalau sabun, ada yang pernah merasakan? Pernah ya? Mungkin sekali waktu kalian mau mau buka sabun itu cari gunting gak ada, cari pisau gak ada, digigit. Masuk ke mulut rasanya baik. Dari ini maka kita akan belajar materi kita tentang hari ini ya, tentang asam dan basa. Materi kita hari ini adalah tentang identifikasi asam dan basa. Apa itu asam? Apa itu basa? Maka kita akan pelajari bersama. Sebelum masuk ke materi berikutnya, pertama yang akan Ibu sampaikan adalah tentang kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita. Silakan bisa dilihat di layar ya. Kompetensi dasar kita menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam dan basa. Sambil bukunya dibuka, materi asam dan basa. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik atau kalian itu dapat memahami konsep asam dan basa dengan benar. Itu tujuan kita pembelajaran hari ini yang pertama. Kedua, peserta didik menentukan sifat asam dan basa dengan benar. Yang ketiga, nanti setelah kalian
satu ya. Lakukan percobaan, kemudian catat hasilnya. Ya, mulai sekarang silakan lakukan percobaan sesuai dengan prosedur percobaannya. Mengerti semua ya? Ada kendala? Lakukan percobaan, kemudian keluarkan hasil pengamatan kalian pada LKPD, kemudian kalian jawab pertanyaan tentang materi ini yang ada di LKPD. Itu silakan kalian bisa lihat buku paket, juga bisa lihat di Google. Kamu tuangkan dalam LKPD ya. Siap ya? Ya. Oke, kalau sudah, silakan kalian presentasikan hasil praktek dan diskusi kalian. Mau dimulai dari kelompok mana? Kelompok kelompok satu. Ya, silakan. Kelompok satu. Mana kelompok satu? Oh, ini ya. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan kelompoknya. Yang keras ya, biar suaranya tetap terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang laporan identifikasi asam basa menggunakan indikator alami. Perkenalkan, nama saya Yunita Ariani. Salaman, Sri Lestari. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis dari percobaan yang telah dilakukan. Sebelumnya, sebagai moderator, saya akan menyampaikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Nama larutan, air sabun, perubahan warna larutan pada penambahan ekstra kunyit, kuning terang, air soda menjadi merah bata, cuka makan menjadi kuning terang, minuman kemasan rasa jeruk menjadi kuning terang. Menjawab pertanyaan 1. Menurut pengamatan dan percobaan yang telah dilakukan, perbedaan yang terjadi pada bahan adalah larutan yang bersifat asam adalah cuka makan dan minuman kemasan rasa jeruk karena menimbulkan perubahan warna menjadi terang. Larutan yang bersifat basah adalah air soda dan air sabun karena menimbulkan perubahan warna menjadi lebih pekat. Pertanyaan 2. Bagaimana cara membedakan senyawa asam dan basa berdasarkan indikator alami ekstra kunyit atau bahan alami lainnya? Pada dasarnya, cara membedakan senyawa asam dan basa menggunakan indikator alami adalah dengan cara melihat perubahan warna yang terjadi pada larutan atau senyawa yang diuji ketika ditetesi dengan indikator alami. Jika mengalami perubahan warna menjadi lebih terang, maka senyawa yang diuji adalah asam. Sedangkan jika ditetesi dengan indikator alami, senyawa atau larutan mengalami perubahan warna lebih pekat, maka larutan tersebut adalah basa.
3. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Percobaan identifikasi asam basa menggunakan indikator alami telah dilakukan. Indikator alami yang digunakan adalah ekstrak kunyit. Berdasarkan hasil analisis dan kajian dari internet juga buku pelajaran kimia, maka dapat disimpulkan bahwa A. Asam adalah suatu senyawa yang memiliki tingkat keasaman pH di bawah 7. Di dalam air menghasilkan ion H+, mempunyai rasa asam, bersifat elektrolit, bersifat korosif, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, mengubah indikator alami menjadi terang dari warna sebelumnya. B. Basa adalah suatu senyawa yang memiliki pH di atas 7. Di dalam air menghasilkan ion OH, mempunyai rasa pahit dalam keadaan murni, umumnya berupa kristal padat, terasa licin di kulit, merusak kulit jika kadarnya besar, bersifat elektronik, dapat menghantarkan arus listrik, mengubah kertas lakmus bisa biru menjadi merah, mengubah indikator alami lebih pekat dari warna sebelumnya. Contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa asam: jeruk nipis, minuman rasa buah, cairan asam dari lambung manusia dan hewan, asam buka, asam semut, dan lain sebagainya. Senyawa basa: sabun, sampo, pasta gigi, jeruk kue, air kapur, obat canduman, jelanta atau tomat, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi, Ya. ada yang mau menambahkan mungkin? Apa larutan elektrolit? Ada? Tidak ada? Oh, tidak ada, kita bahas nanti ya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus Listrik. ya, dapat menghantarkan arus listrik. Ada semua kelompok sudah mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kalian. Semuanya sudah memaparkan. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, dari awal sampai akhir, ketika kalian melakukan percobaan dan menjawab pertanyaan, adakah yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan coba simpulkan. Asam. Kata asam berasal dari bahasa Latin yaitu acidum atau asid. Dalam bahasa Inggris, asam merupakan larutan elektrolit yang dalam air terurai menghasilkan ion positif dan ion negatif. Asam merupakan zat yang bisa ditemukan di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, baik pada buah-buahan, dalam zat kimia di rumah, di industri, bahkan dalam tubuh kita sendiri terdapat asam. Identifikasi asam dan basa. Asam dan basa dapat diidentifikasikan dengan menggunakan zat yang disebut indikator. Indikator adalah zat yang dapat memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Indikator dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Ya, itu yang dapat disimpulkan dari kelompok 1. Adakah yang bisa menyimpulkan yang lain? Mungkin mau memberitahukan tentang pengertian dari asam dan basa serta sifat-sifatnya. Ya, apa yang dapat disimpulkan? Tidak ada. Ya, silakan. Jenis dari indikator. Cara menentukan senyawa bersifat asam, basa, atau netral dapat menggunakan kertas lakmus dan larutan indikator atau indikator alami. Berikut adalah beberapa cara menguji sifat larutan. Identifikasi dengan kertas lakmus.
Warna kertas lakmus dalam lautan asam, lautan basa, dan lautan bersifat netral berbeda. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Bersifat dari sifat masing-masing kertas lakmus tersebut adalah berbeda. Lakmus merah dalam lautan asam berwarna merah dan dalam basa berwarna biru. Lakmus biru dalam lautan asam berwarna merah dan lautan basa berwarna biru. Ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, kalian jadi bisa mengetahui bahwa asam itu mempunyai sifat asam. Tadi kemudian mempunyai pH di bawah 7, bersifat korosif dan elektrolit. Elektrolit tadi itu apa? Alatan yang dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian sifat asam dan basa bisa diketahui dengan cara identifikasi menggunakan indikator alami. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kalian petik? Apa coba yang dapat kalian petik? Kita jadi paham tentang asam dan basa. Menjadi paham tentang asam dan basa, terutama yang berada di sekitar kita. Betul sekali. Kemudian terutama untuk cewek-cewek nih yang sering memakai kosmetik. Dari situ kalian nanti tahu mana yang sifatnya asam, mana yang sifatnya basa. Asam tuh mengandung korosif ya. Korosif itu bisa merusak kulit. Jadi kalian nanti bisa paham. Kemudian berhati-hati dalam menggunakan kosmetik. Itu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang tetap asam dan basa. Hari ini kita cukup mengetahui tentang asam itu apa, basa itu apa, contohnya apa. Tapi minggu depan kita akan mengetahui sifat-sifat dari basa dan asam tersebut. Kekuatannya, apakah dia bersifat kuat atau bersifat lemah. Itu akan kita pelajari di minggu depan. Silakan siapkan fisik dan mental kalian untuk pembelajaran minggu depan. Dan sebagai akhiran kita untuk mengetahui penilaian pengetahuan kalian, karena perintah sudah dilakukan di rumah untuk pembelajaran awal kita, maka akan dilaksanakan sekarang post test atau latihan akhir. Silakan buka di grup WhatsApp kalian, Ibu kirimkan Google Form, silakan dijawab. Oke, linknya sudah Ibu bagikan, silakan dijawab. Soal sama dengan pretest. Jadi harapannya ya sudah ada yang masuk jawabannya 2, 3. Saya senang sekali ternyata kalian lumayan paham karena hasil pretest dengan post test mengalami peningkatan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan siapkan mental dan fisik kalian untuk pembelajaran minggu depan. Silakan siap-siap untuk ditutup, dikembalikan ke tempat, ditutup. Ada pertanyaan sedikit? Minggu depan kita belajar tentang apa? Dan kekuatan. Ya, ayo bukunya ditutup dulu, kemudian apa yang diletakkan sudah ya selesai ya? Sudah. Dengan prosesnya sudah selesai ya? Oh iya, silakan berdiri dulu. Silakan, Sarwari kembali masuk ke
adalah kawan sebelum kita akhiri pelajaran hari ini